شهر رمضان الذي شهر رمضان الهدى والفرقان شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini walau dalam keadaan pandemik COVID-19 dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah memiliki nilai yang agung dalam Islam. Ukhuwah mempunyai kedudukan yang sangat mulia, dan ukhuwah juga merupakan sebuah karunia yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ukhuwah juga bisa menjadi cerminan atas kadar keimanan seseorang. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan kita harus jaga bersama-sama agar ukhuwah itu tetap kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menjaga ukhuwah? Oleh karena itu, berdirinya saya di sini, saya ingin sedikit menjelaskan cara yang indah untuk menjaga ukhuwah. Di antara cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga ukhuwah yaitu 1. Menyebarkan salam. Amalan yang satu ini sangat mudah untuk kita lakukan. Namun, banyak sekali di antara kita yang mungkin menyepelekan hal ini. Padahal, apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala dan kita akan mendapatkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Rawahu Muslim. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian hingga kalian saling cintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang mana apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, saling berkunjung. Apabila kita menghidupkan budaya saling mengunjungi antara sesama muslim, itu artinya kita telah menyiapkan tempat kita di surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu manadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit dan mengunjungi saudaranya karena Allah, maka dia akan diseru dari atas, "Engkau telah berbuat baik dan telah baik pula perjalananmu. Engkau telah menyiapkan tempatmu di surga." Hadits riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, saling memberi hadiah. Cara yang ampuh untuk mencairkan suasana dan menjalin hubungan yang lebih baik adalah dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Salah satunya adalah dengan saling memberi hadiah, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Tahadu tahabbu." Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadits riwayat Bukhari. Namun,
Jangan pernah mengungkit-ungkit hadiah tersebut keesokan harinya. Mengapa? Karena hal itu dapat menyakiti hati yang menerima hadiah serta bisa menghapuskan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaannya menerima sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya karena riya terhadap manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang keempat, menjenguknya ketika sakit dan mengiringi jenazahnya. Apabila ada saudara kita yang sedang mendapatkan ujian ataupun musibah seperti sakit ataupun meninggal dunia, maka kita harus menjenguknya dan kita harus mengiringi jenazahnya. Kenapa? Karena hal itu dapat menghibur dan menguatkan hati sedang kita yang sedang berduka, dan sudah menjadi hak kita sebagai seorang muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hakul muslim adalah muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Rasulullah menyebutkan diantaranya, wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Muslim. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, saling mendoakan kebaikan. Apabila kita ingin didoakan oleh malaikat, maka doakanlah saudara kita dan rasakanlah nikmatnya didoakan dengan hal yang serupa oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang tidak sedang bersamanya kecuali malaikat berkata, semoga engkau mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, saling menasehati. Salah satu bentuk kasih sayang terhadap sesama muslim adalah dengan saling memberi nasihat saat ia khilaf. Kenapa dengan nasihat? Karena dengan nasihat kita dapat menyelamatkan korban kesalahan dan pelaku kesalahan dari suatu keburukan yang lebih parah. Meskipun begitu, kita tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan nasihat. Kita harus mengetahui adab dan etikanya. Kita juga harus bisa memperhatikan situasi dan kondisi agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman, permusuhan, hingga dendam. Pastikan juga bahwa niat kita memberikan nasihat adalah benar-benar menghendaki kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Hadits Muslim. Kemudian salah satu khulafaur rasyidin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, menegaskan mengenai nasihat ini. Beliau mengatakan, tidak ada kebaikan pada suatu kaum yang tidak menegakkan nasihat dan tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini, karena sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.